dan juga support buat teman-teman yang bertanding di dalam Land of Dawn kali ini. Jangan lupa untuk komen-komen positif tentunya mendukung tim yang bertanding Dewa United dan juga Equire 4099 yang sudah berada di posnya masing-masing. Kita lihat gerakan dari Greco dan juga Case yang mencoba untuk memberikan penetrasi ke arah seorang Gugun Namikaze. Seperti yang belum ada ancaman terbesar, tapi di area bawah Altamis yang baru saja mendapatkan bom-bom lucu dari Adu Kels yang tentunya ini akan di-GB banget maybe di arah bawah kali ini. Lihat dari Dewa Greco, dia coba untuk membackup serangan yang dilakukan oleh Equire 4099, menjaga Altamis untuk tetap sustain, untuk tetap mendapatkan satu gerobak setidaknya supaya mendapatkan pundi-pundi gold di area bawah. Ya, tapi problemnya dari seorang Digi tadi aku belum selesai ngomongin adalah disable yang dimiliki sama Dewa United cukup banyak. Nggak harus yang bener-bener disable lock dengan adanya mungkin stun dari Furious Dive atau Numenon Blast dari seorang Lolita. Tapi ada slow juga dari seorang Yif, ada juga dari seorang Hayabusa kali ini. Bayangkan kalau Shadow Kill, yes memang dia tuh ngambil ke arah Aegis, tapi dia ngambil juga ke arah satu emblem mage, yakni adalah Magic Worship. Oh iya loh. Dia bukan ngambil support loh, dia ngambil damage loh, dia mau main haras loh. Tapi apakah itu bakal cukup untuk menahan semua damage dari sisinya Dewa United sendiri gitu loh. Draft ini tuh harus bermain dengan agresif, sedangkan Dewa United mereka nggak ada pokok kupa, tapi lihat apa yang mereka lakukan. Dia bermain dengan seperti adanya pokok kupa. Masuk 3 member berada di area bawah, semua gold sheetnya udah mulai dirampok oleh teman-teman Dewa United. Bagus, goldnya 5.500 berbanding 5.200, 300 gold yang berbeda akan menjadi semakin besar kalau Equire 4099 bisa mendapatkan turtle yang pertama di area atas. Dan juga formnya udah dikeluarkan oleh teman-teman Dewa United yang mencoba untuk mendapatkan, dan turtle yang diamankan oleh satu Papito. Reward manipulation dibuka, tapi lihat di area belakangnya Yif mendapat ancaman dari seorang Esmeralda yang was left tadi udah mengeluarkan sebuah Falling Star Moon dan akhirnya membuat dari Case mundur perlahan. Tapi sisi lain Esmeralda yang nggak sampai di situ aja ya, mencoba untuk mendapatkan satu Yuzong di area atas. Ini pertarungan berdarah, sama-sama ngoperin darah, sama-sama donor darah. Tapi sampai di situ aja Lanaya mencoba untuk melakukan quad shadow kan sebentar lagi, yes. Dan kali ini shadow kill dikeluarkan, backup yang luar biasa mencoba untuk mendapatkan satu Yam di area atas, tapi Yam gak bisa selamat setelah Shuriken masuk ke dalam selendangnya. Iya, selendangnya diocar-acir, tapi lihat masih dari first time kali ini masih coba untuk mundur, masih bad impact dikeluarkan. Satu kali hit lagi dan ada Kels sudah tidak menang 1 poin, tapi poin Crystal berhasil dibuka. Numenon Blast-nya di cancel dengan ada satu Sunken Cloud dari seorang Sicilian. Pergerakan yang bagus dari Equity 4099, tapi mereka masih agak sedikit tertinggal dari sisi gold. Jadi mereka harus mencoba untuk menabrak ke arah gold terhadap di arah bawah. Terlihat sudah sadar dari seorang Lolita berhasil siap. Reward manipulation dibuka. Coba untuk memberikan punishment ke arah teman-teman dari Equity 4099, tapi mereka 4 orang. Dan teman-teman dari sisi Dewa United agak kesulitan dengan hal tersebut. Walaupun seorang Hayabusa lagi jadi maling. Diam-diam dia mencuri orange buff milik seorang Gugun. Tapi kalau tadi kita bahas dikit soal di bawah ya, tadi Digi is back. Itu membuat langsung momentum dilakukan oleh teman-teman dari Equire 4099 langsung mendapatkan 2 member dari Dewa United, dan itu bagus banget sih menurutku. Dan itu menjadi salah satu titik balik supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan dari segi gold yang hanya berbeda sekitar 200 ataupun 300 gold saja. Keren sih, karena memang tadi ada beberapa momen yang terjadi. Tapi Arashi dengan replay yang terjadi barusan, Ya, di sini ada knock up yang besar, ada 2 orang terknock up oleh Yuchong, tapi sayang sekali Yive di belakang dilompatin dengan Falling Star Moon oleh Esmeralda, jadi terpaksa harus menghentikan ultinya. Tapi setelah itu bukannya mundur, kayaknya masih mencari sesuatu yang lebih, dan dari situlah bisa ada kesempatan untuk Hayabusa yang pick up 1 kill. Dari sini mungkin Hayabusa bisa mencari cara untuk snowball, dan pastinya mereka masih mau banget nge-shutdown Sicilian ya, karena sejauh ini Sicilian belum terlalu ke pressure banget. benar, dia malah bisa dapat 3 assist sejauh ini ya. Dan itu agak sedikit berbahaya untuk teman-teman dari Dewa United. Tapi udah ada satu item one di tangan seorang Giz dan Lanaya. Berhasil mendapatkan Kara Turtle kali ini. Tapi kalau ngelihat secara keseluruhan teman-teman dari dari seorang Lizard tidak terkena retribution sayangnya, karena tadi abis dari Turtle juga ya. Jadi nggak punya retribution buat hal tersebut. Seandainya dia punya retribution mungkin akan beda cerita, dan kita lihat Cecilionnya bisa aja menjadi korban dari tangan seorang Hayabusa. Dan ini dia pertarungan yang seharusnya menjadi memiliki Hayabusa ya. Jangan sampai seorang Cecilion itu bisa mendapatkan apa yang dia mau, stuck yang dia mau sampai ke arah late game, karena itu akan berbahaya sendiri untuk anak-anak dari Dewa United. Tapi lihat dari Diginya kali ini menjadi korban operasi yang dilakukan oleh Dewa United.
menjadi telur kali ini, memberikan informasi di mana letak keberadaan dari teman-teman Dewa United. Tapi lihat pergerakan dan seorang Paquito-nya bener-bener on point balik ke seorang Greco dan juga Ultimate. Tapi namun Blessing dikeluarkan dan malahan Paquito-nya harus hilang setelah ada Shadow Kill dikeluarkan oleh seorang Hayabusa. Lanaya benar-benar bermain sangat-sangat efektif, membantu mendapatkan poin kill lagi dan lagi untuk Dewa United. Iya, mereka setup war sih. Itu tadi karena setup war yang bagus dan juga karena tidak adanya Digi di dalam Land of Downs. Sejauh ini, kalau kita ngomongin gold, ada sekitar 1.500 gold di lead sama teman-teman dari Dewa United. Tapi teman-teman dari Equita 4099, mereka harus coba untuk mencari keuntungan tersendiri. Dan berdasarkan replay yang terjadi, memang Paquito-nya agak sedikit sulit ya untuk dapetin poin ya. Apalagi karena ada slow, entah itu dari Nomalan Blast dan juga dari seorang Void Blast, seorang Case di situ tadi ya. Dan yang penting kayaknya tuh dia emang nggak siap untuk melakukan play tersebut. Jadi dia pas lagi lewat tahu-tahu ada orang dan dia ngerasa wah bisa nih kita cari kesempatan. Tapi kayak karena nggak ada kurang setup ya dari sisi Equity 4099, jadi follow up yang nggak ada dan akhirnya dia overextend dan ke punish. Mereka harus mengurangi sih pasti. Iya betul banget, tapi dari seorang Brody sudah menyelesaikan Blade of Despair dan ini bakal nambahin 160 physical attack yang bakal bagus banget karena teman-teman dari Dewa United. Nah, gimana caranya punya setup yang bagus buat teman-teman dari Equita 4099 yang kita pertanyakan ya. Setuju banget sih Vela, tapi setup yang dilakukan ini ya, menurutku titik balik ada di turtle wave ketiga ini. Mereka harus coba untuk mendapatkan ke arah belakang. Malahan Dead udah mulai muncul di area belakang menuju ke arah seorang Cecilionya. Satu harus tumbang di area belakang. Gigi lagi dan lagi. Gigi down. Harus hilang di tangan teman-teman dari Dewa United. Satu member cukup untuk anak-anak Dewa United untuk melakukan split ke arah tengah kali ini. Sudah mulai ada Shadow dilakukan. Tapi lihat ya, dari Yam was left-nya, dia menjadi target operasi dari seorang Yuzong. Dan ini akan menjadi titik balik untuk Dewa United bisa mendapatkan turtle yang berikutnya. Iya, sebenarnya tadi uniknya adalah dari sisi Dewa United itu dari sisi seorang Yuzong itu benar-benar dia langsung tahu. Oh ya udah guys, kita mau perang, Diginya aja yang kita incar gitu kan. Diginya benar-benar langsung dimakan sama si naga. Terus jadi teman-teman dari Equita 40 gak akan berani untuk melakukan setup. Kalau Instalment dikeluarkan kali ini menjadi seorang Yuzong yang cuma untuk mempertahankan terlihat dari karena depan. Soulgrave juga masih ada reward manipulation. Yam was left, but he is left with enough HP to survive. Benar banget ya, itu benar-benar tipis banget dari seorang Yam dan akhirnya masih bisa selamat setelah dari Lord Manipulation dikeluarkan. Dan itu dia mungkin membuktikan pengalaman mungkin itu ya, pergerakan kecepatan tangan. Salah satu legenda ya. Legenda. Kayaknya kedua tim ini lagi mau agresif tapi gagal mendapatkan kill karena emang crowd control dari kedua tim ini relatif dikit ya. Mungkin kalau kita lihat di game sebelumnya, ini bisa jadi kesempatan buat pick off. Tapi dari segi item, kayaknya ini fight mau dimulai lagi, jadi ini emang aktif banget. Tapi Hayabusa kita udah ada War X dan sudah mulai building ke core item dia loh. Dan itu kalau udah jadi, pasti Equity 40 ini nantinya harus lebih hati-hati lagi. Karena semua member mereka tuh ya rawan lah buat dihantam oleh Shadow Kill. Oh, tapi lihat dulu Shadow Kill udah dikeluarkan. Jam kali ini benar-benar akan left cast sebentar lagi. Ternyata tidak benar suatu setup yang sangat-sangat baik dari Dewa United. Tapi sayang, terlalu kuat untuk Yamnya, terlalu bagus untuk bisa ditumbangkan. Tapi lihat di area bawah kali ini terbuka space yang lebar untuk Yuzong bisa melakukan cita-cita minion terjadi di area bawah. Terlihat juga dari seorang Greco. Kamu dalam ancamannya cukup besar. Udah ada voice tamu tadi dikeluarkan dan juga Combat Memories membuat dari Lolita juga harus hilang. Tapi lihat pergerakan dari seorang Hayabusa langsung melakukan Shadow Kill. Shadow Killnya udah terbuang dan kali ini dia kuat Shadow ke area belakang. Gak mau gegabah karena dari time journey yang dilakukan oleh seorang Digi membuat Esmeralda Yam lagi dan lagi selamat dari kita. Iya, sebenarnya yang bisa dilakukan sama Dewa United selain perang juga di sini adalah seorang Hayabusa yang sekarang kalau di menit segini udah nggak terlalu sakit lagi buat Equity 4099. Dia tuh adalah sedikit. That's why kalau kita turret di arah bawah udah sedikit tipis, turret di arah atas lagi coba seperti ini. Itu tugasnya dari seorang Hayabusa sekarang karena gak ada yang benar-benar bisa ngincer ke arah seorang Hayabusa. Ya benar-benar bisa lock siapa? Oke, dari first time. Tapi setelah reverse time apa gitu kan? Udah beres. Iya, itu nggak bisa semuanya ngikutin ke arah seorang Hayabusa. Semuanya ngikutin ke arah seorang Hayabusa. Empat-empatnya bebas nih dari Dewa United. Betul. Itu malah tugas yang baik untuk Lana ya, dia masih juga ya. Tapi lihat juga kali ini, reward manipulasi dibuka, tajamnya juga dikeluarkan oleh seorang Digi. Bahkan Lord yang menjadi pilihan utama dari teman-teman Dewa United coba untuk mendapatkan dan yes tanpa ada gangguan. Tapi Comfort Memory sekarang seorang Greco
Greco-nya juga cukup tebal, nggak bisa ditumbangkan begitu saja oleh teman-teman dari Equiet 4099. Iya, agak sedikit berat kali untuk seorang Digi untuk ini. Tapi gimana nih dari sisi Equita 4099 untuk mencoba untuk bertahan di tengah kesulitan seperti ini? Yap, semua itu kita lihat replay di fight tadi, kita lihat Lolita face check dalam bush, tapi ternyata ada persiapan dari Equity 4099 untuk menjebak dan mencari kesempatan untuk punish pencarian informasi dari sisi Dewa Esports. Tapi sekarang mereka kayaknya masih oke-oke aja sih, tapi ini 2 stun dari Lolita. Sudah dikeluarkan, tapi lihat dari adu chaos lagi dan lagi bikin target operasi Black Dragon ke area belakang, mengejar coba ke arah Cecilion, tapi dia lebih memilih untuk melihat musuh terdekatnya, dan itu sudah cukup untuk mengatur ataupun membongkar formasi yang dibuat oleh Equiet 4099. Dan satu member baru hilang, satu kesempatan emas untuk mendapatkan 1-2 identitas di area bawah tengah, tapi Sedoki dikeluarkan terlalu offside. Pergerakan dari seorang Hayabusanya, Sedoki tadi udah keluar langsung pas dia udah muncul di permukaan, menjadi target operasi dari seorang Cecilion yang belum tumbang sama sekali. Iya, tapi Lord lagi bergerak ke arah bawah kali ini. Power Part Memory bahkan harus dikeluarkan untuk nge-kill wave-nya di arah bawah dan juga Lord. Ini sebenarnya pressure yang cukup besar dari Dewa United. Ya, tapi mereka harus terpunish 2 hero. Itu cukup disayangkan, padahal mereka lagi punya Lord. Dan mereka harusnya mencoba untuk melakukan push terhadap teman-teman di sisi Equita 40. Di sini masih ada seorang Cecilion dan juga Esmeralda yang siap berdansa di lantai Land of Dawn. Gak cuma itu aja, Cecilion semakin di arah late gamenya dengan buff terakhir, buff terakhir terhadap seorang Cecilion, bener ya? Iya, betul. Bukan nerf, iya benar. Buff terakhir dari seorang Cecilion membuat Cecilion tuh di mid game aja udah sakit banget sih kalau menurut aku. Tapi Esmeralda di arah top lane. Oke, yang was left tadi benar-benar akan left cast sebentar lagi. Dan yes, dia akan left dari Land of Dawn karena dia udah mau ditumbangkan oleh teman-teman dari Dewa United. Looking for more kah? Enggak. Satu member aja udah cukup, dan Esmeralda menjadi salah satu kunci penting untuk teman-teman Equiet 4099 dan direspon dengan Dewa United. Tapi lihat Tompat Memories-nya bisa ditahan dengan adanya Greco. Shield yang luar biasa sekali membuat teman-teman dari Dewa United memilih untuk mundur karena mereka sekarang udah lengkap formasinya. Mereka coba untuk ngambil beberapa objektif dulu, dan sebenarnya ya untuk Dewa United kalau mau menang dia harus coba untuk pick off ke arah Cecilion-nya. Tadi udah berhasil dapetin Esmeralda sebagai salah satu hero yang bakal kuat di arah late game. Tapi Cecilion ini benar-benar ancaman paling besar dari Equiet 4099. Kalau dia nggak bisa terpick off, ini tinggal menunggu bom waktu yang muncul dari Equiet 4099 untuk menghancurkan Dewa United. Dan kita tadi melihat ada Genius One untuk Eve ya. Jadi kalau ada fight yang lebih besar di mana kedua tim ini emang mau yang nggak bisa lepas ya. Jadi kayak mungkin Lord buat kita kalau mereka berdua emang terpaksa saling menunggu gitu, ada kesempatan buat Dewa United menggunakan Yuzong buat maju. Udah ada Petrify yang siap juga, dan kalau Cecilion bisa di knock up dan bisa langsung di follow up dengan reward manipulation dari Eve, itu bisa jadi kesempatan buat mereka akhirnya bisa nge-pick off Cecilion dan bakal jadi masalah besar untuk mereka di late game. Iya, tapi kalau kita lihat kali ini Lord sudah kembali lagi ke dalam Land of Dawn. Dan kalau kita lihat dari item di sini Dominance Eyes, ya ini buat sama seorang Cecilion. Lagi-lagi aku tuh biasanya aku nggak suka personally untuk membuat ke arah Dominance Eyes, tapi setelah berdiskusi sama Omawa, memang Dominance Eyes di tangan Cecilion ini adalah untuk hero-hero yang berani nempelin ke arah seorang Cecilion sendiri. Jadi seperti seorang Yuzong, seperti seorang Hayabusa, memang dive in dan benar-benar mendekatkan diri sebenarnya, silaturahmi gitu kan, PDKT. Jadi utility-nya banyak banget dengan seorang reduction, dengan adanya tambahan mana untuk seorang Cecilion sendiri, terus ngebuat Cecilion juga jauh lebih sustain juga. Jadi itu mungkin jadi decision kenapa sih Dominance Ice sekarang jadi salah satu item favorit untuk seorang Cecilion. Tapi lihat di sisi samping kali ini udah 3 hero yang mencoba untuk setup, satu Shuriken dilempar gitu saja hanya untuk memancing teman-teman dari Equity 4099. Tapi Numenor Dash tidak mengenai siapapun, dan Lord ini nggak bagus banget karena harus terpaksa di reset, dan kita lihat masih jab dikeluarkan. Knockout killing spree untuk seorang Cecilion kali ini, tapi real world manipulation mencoba untuk memanipulasi teman-teman dari Equity 4099 dengan shadow kill. Double kill berhasil di-secure sama seorang Lana yang akan menjadi triple kill. And killing spree dengan adanya Void Blast dari seorang Sid. Mission sukses menghilangkan seorang Cecilion, bahkan wipe out sebagai bonus dari teman-teman Dewa United. Kali langsung aja ambil ke arah Inter tertarik di area atas, dan kali ini sepertinya akan menjadi kemenangan mutlak bagi Dewa United untuk match kita yang ke-8. Congratulations untuk Dewa United dan juga nice try bagi Equiet 4099. Iya, sebenarnya